yang difikirkan Rasulullah hanya umatnya. Rasulullah hanya memikirkan kemaslahatan umat beliau. Maka suatu ketika beliau sempat duduk-duduk santai seperti ini, ya, ternyata Rasulullah memandang ke depan. Kalau sahabatnya melihat seperti pandangan kosong, padahal kenyataannya Rasulullah dipertontonkan oleh Allah, diperlihatkan seperti kita melihat proyektor, tapi yang melihat hanya Rasulullah. Ya, jadi ditontonkan di proyektor tersebut sebuah film di akhir zaman, di akhirat. Dalam film ini Rasulullah awalnya bersedih. Kenapa? Kisahnya mirip seperti yang hadis kita ceritakan tadi. Ada si A sama si B, itu aja Bu ya. Kalau nama ya Mas Bejo sama Mas Bendel. Nah, ini ya Bu ya. Kalau ibu-ibu yang artis tadi siapa? Ibu Poniti sama Ibu Markona. Nah ini Bu ya. Nah kita ambil, karena ibu-ibu ini kita ambil yang perempuan aja Bu ya. Jadi contoh Bu ya, Ibu Markona ini pernah menzalimi Ibu Poniti. Ternyata ketika di hadapan Allah diprotes, Ibu Poniti protes, ya Allah, Ibu Markona dulu pernah menzalimi saya dulu tidak mampu membalasnya, saya tahan, sekarang saya minta keadilan. Ternyata belum ada keputusan. Rasulullah melihat sedih, karena kalau Ibu Ibu Markona tidak Ibu Poniti Bu ya, Ibu Poniti yang dizalimi contohnya ya, kalau Ibu Poniti tidak memaafkan kesalahan Ibu Markona, maka Ibu Markona harus masuk neraka. Di sini Rasulullah sedih. Kesedihan beliau adalah sudah nyata ada salah satu dari umatku sebagai calon terkuat penghuni neraka karena mendolimi saudaranya. Beliau sedih. Kenapa harus ada dari umatku yang harus masuk neraka? Beliau sedih. Tapi ternyata filmnya belum selesai, belum sampai ending. Ternyata Ibu Markona ini termasuk hamba Allah yang taubatnya sungguh-sungguh dan taubatnya diterima oleh Allah. Dan akhirnya Allah memberikan tawaran untuk Ibu Poniti sebagai solusi. Dan Ibu Poniti disuruh ngangkat kepalanya, ya, irfa' roksan. Nah, Ibu Poniti yang angkat kepala pian. Ya, takjub, masya Allah. Melihat apa? Melihat mahligai yang sangat indah di surga, suatu istana yang sangat mewah. Saking mewahnya terlihat dari pertanyaan Ibu Poniti tadi, li ayyi nabiyyin hadza ya Rabb, ya Allah, untuk nabi siapa istana yang sangat istimewa ini? Saking istimewanya, anggapan beliau yang layak menempati istana ini hanya seorang nabi. Nah ini Bu ya. Ternyata Allah memberikan jawaban, hadza liman yamlik samanah. Ini aku jual, ya. Siapa saja yang punya harga jualnya, dialah yang berhak memiliki mahligai yang indah ini. Akhirnya bertanya, liman yamlik samanah, siapa yang punya harga beli mahligai ini? Dengan amalan apa ya Rabb? Dengan amalan apa, wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata luar biasa, Allah memberikan jawaban khusus untuk Ibu Poniti tadi. Tamlik samanah, engkau sendiri punya harga jualnya. Langsung ya takjub, wah ulun kada baik sinapa-napa. Ya, diingat amal-amal solehnya biasa seberataan. Akhirnya andilau, antara dilema dan galau. Mikirkan ya, mikirkan amal apa ini yang bisa beli mahligai yang sangat luar biasa ini. Ternyata beliau ya
bertanya kepada Allah. Bertanya untuk lebih jelasnya, apa di antara amal soleh saya yang bisa untuk beli ini? Ternyata Allah memberikan jawaban, bi'afwika li akhik. Kalau perempuan, bi'afwika li ukhtik. Engkau cukup memaafkan kesalahan saudaramu itu, Ibu Markonah tadi, kamu berhak memiliki mahligai ini. Hanya itu. Iya, kalau begitu luar biasa, sakit hatinya dihilangkan semua, egoisnya ditanggalkan, yang penting dapat mahligai luar biasa. Kalau hanya untuk memaafkan saudaraku sebenarnya berat, Bang, ya. Cuma karena imbalannya sangat luar biasa, akhirnya ringan. Sudah, sekarang juga ulun maafkan kesalahan saudari ulun, Ibu Markonah tadi. Akhirnya Ibu Poniti kada sabar melangkahkan kaki menuju ke surga, mau menuju ke mahligai tadi. Ditanya oleh Allah, ila ain, Ibu Poniti pian hendak ke mana? Hendak ke mahligai, kan sudah jadi ampun ulun. Ya, bujur, ya, masa pian masuk surga surangan aja. Terus apa yang Allah maksudkan? Ibu Markonah sudah engkau maafkan, jadi dosanya sudah hilang. Engkau juga sudah berhak mempunyai mahligai ini. Jangan masuk surga sendirian. Khudh biyadi akhik wadkhul ma'ahul jannah. Pian jangan masuk surga surangan. Pian pegang tangan kawan pian, Ibu Markonah itu kemana-mana di dunia lawan pian, ya, hadir majelis selawatan pian gandengan, ya, hadir majelis taklim pian gandengan. Sekarang pian hadir masuk surga, pian gandeng jua, pian ajak sama-sama masuk surga. Akhirnya Ibu Markonah digandeng tangannya sama-sama masuk surga. Ketika, ya, dipertontonkan dua hamba Allah ini masuk surga sama-sama, endingnya sangat indah. Rasulullah menangis kedua kali. Yang tadi menangis karena sedih, karena harus ada salah satu dari umatnya yang akan masuk neraka, tapi endingnya sangat indah sekali. Semuanya masuk surga, beliau menangis terharu. Inilah, ya, kita ingat-ingat, kalau ada saudara kita yang menyakiti hati kita, ya, kita ingat imbalan dari Allah sangat besar, sangat luar biasa, ya. Jadi intinya jangan sampai menyimpan dendam, jangan sampai, ya, menutup pintu maaf, ya. Maafkan kesalahan semua orang, niscaya Allah akan hadirkan ketenangan dalam hidup kita.